Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan keterampilan komunikasi. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat terkait dengan keterampilan komunikasi. Topik yang akan kita bahas adalah latihan public speaking melalui persepsi. Seperti pertemuan yang sebelumnya, kita sudah berbicara, kita sudah membahas tentang public speaking. Nah, hari ini kita akan melakukan latihan atau memberikan contoh public speaking melalui persepsi. Nah, seperti kita ketahui, melakukan public speaking artinya kita berbicara, menyampaikan informasi kepada khalayak umum, kepada publik, atau peserta yang jumlahnya melebihi standar yang ditentukan. Bukan lagi dengan kelompok kecil, bukan lagi dengan teman kerja, tetapi dengan massa atau jumlah audiens yang sangat banyak. Misalnya dalam kegiatan seminar, pelatihan, kegiatan orasi, kegiatan kegiatan politik atau musik atau teater dan sebagainya, itu adalah kegiatan public speaking di mana audiensnya melebihi kapasitas yang semestinya. Nah, berbicara dengan audiens, tentunya kita paham audiens itu memiliki latar belakang, kemampuan, dan pola pikir yang berbeda, sehingga dalam melakukan kegiatan public speaking atau informasi yang disampaikan itu akan dimaknai, akan dipersepsikan yang berbeda-beda oleh audiens. Nah, makanya dari itu, kenapa kita perlu mempelajari tentang persepsi, supaya kita tahu sebagai seorang yang akan memberikan informasi atau sebagai seseorang yang disebut sebagai sender atau penyampai informasi, itu kita paham kebutuhan dan kita akan tahu bagaimana cara mempengaruhi atau membangun sebuah persepsi yang sama terkait dengan informasi yang akan kita sampaikan. Berikutnya, ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini akan mampu memahami bagaimana latihan public speaking itu dilihat dari cara atau dilihat dari persepsi audiens yang sebagai pendengar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau tentang persepsi itu apa, ya, definisinya. Terus kita akan mempelajari bagaimana memperbaiki persepsi yang berbeda dari antara audiens-audiens yang kita hadapi. Sehingga antara pengirim pesan, sender atau receiver memiliki persepsi yang sama. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang the self, itu artinya bagaimana persepsi itu dibangun dari diri sendiri. Dan terakhir kita akan mengupas habis tentang Johari window atau window Johari. Nah, baik, kita akan bahas yang pertama. Kita akan membahas tentang persepsi. Nah, kita amati gambar di sini. Kalau kita lihat bersama-sama, di sini ada dua persepsi yang berbeda. Ya, siapa di sini yang melihat ada seorang gadis menggunakan baju atau jaket mantel tebal bulu-bulu dengan memiliki jaket di atasnya ada kepala, atau Anda melihat di sini seorang nenek-nenek. Ya, kita akan lihat di sini akan muncul persepsi yang berbeda dari Anda, ya, begitu melihat gambar ini. Kita lihat. Kalau kita melihat dari kacamata persepsi, ini adalah seorang gadis, ini terlihat dari mana? Nih, kita lihat hitam ini adalah rambutnya, putih ini adalah jaket yang dia kenakan atau penutup kepalanya, dan ini adalah mukanya sambil melihat ke samping. Ya, di sini si gadis menggunakan kalung, ya, berwarna hitam di sini. Itu kalau kita melihat dari sisi persepsi seorang gadis atau perempuan. Nah, kalau kita melihat seorang nenek-nenek, itu terlihat dari sini. Ini adalah rambutnya nenek-nenek atau kerudungnya nenek-nenek. Di sini adalah matanya. Ini yang besar ini adalah hidungnya. Dan ini yang hitam tadi disebut sebagai kalung yang ada menempel di seorang gadis. Ini adalah mulut dari seorang nenek-nenek. Dan ini adalah dagunya. Nah, ini kalau kita melihat dari kacamata persepsi dari orang yang berbeda. Kenapa bisa muncul persepsi berbeda? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki akal, budi, akal, pikiran yang memang bisa membedakan, yang bisa menginterpretasikan apa yang dia lihat, apa yang dia amati, apa yang dia percayai, itu menjadi sebuah persepsi yang dia yakinin. Jadi dengan demikian yang dimaksud persepsi itu adalah proses di mana seseorang, Anda, saya, atau individu melakukan interpretasi dan mengorganisir sensasi. Mengorganisir itu artinya
kayak tadi mengklasifikasikan, oh ini loh terlihat dari ini buktinya, oh ini loh disebut nenek-nenek karena mulutnya, oh ini loh seorang gadis karena terlihat. Nah, itu adalah mengorganisir sensasi atau bentuk barang atau bentuk sesuatu yang kita lihat. Sehingga di sana nanti muncullah persepsi-persepsi sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang. Ya, kita paham manusia itu, orang itu akan memiliki berbeda cara pandang yang berbeda. Itulah persepsi. Jadi setiap orang punya hak menilai, menginterpretasikan atau menentukan ini adalah A, ini adalah B, tergantung dari kacamata si orang tersebut. Berikutnya, nah, kaitannya persepsi dengan komunikasi apa? Kaitannya persepsi dengan komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi, itu karena dalam persepsi itu akan ada beberapa tahapan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga diputuskan suatu pernyataan dari orang tersebut dan muncullah persepsi yang berbeda. Itu dikarenakan apa? Pada saat kita dihadapkan oleh suatu objek, suatu gambar, suatu barang atau suatu permasalahan, audiens atau orang yang mengikuti atau melihat hal tersebut akan melakukan banyak negosiasi, banyak melakukan menginterpretasikan ini apa, ini masalahnya seperti apa, akan mencari kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan persepsinya, yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi satu barang itu bisa dipersepsikan berbeda-beda dari sudut pandang manusia atau dari kita. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ya tentunya masing-masing akan melakukan seleksi. Ya, masing-masing akan melakukan organisasi. Organisasi tadi ya, menggolong-golongkan, oh ini pasnya ini, oh ini cocoknya dengan ini, sehingga kesimpulannya ini. Nah, setelah diorganisir, ya setelah melakukan seleksi, mengorganisasi, ujungnya akan dilakukan interpretasi. Interpretasi itu, oh ternyata ini. Pengakuan atau keyakinan yang dia harapkan atau sesuatu yang dia inginkan itu terwujud dari apa yang dia pikirkan. Nah, dan respon terakhirnya maka muncullah persepsi. Apa yang diyakini oleh sender atau lawan bicara atau orang itu menjadi sebuah persepsi yang muncul. Jadi wajar kalau misalnya di hadapan satu barang orang punya persepsi berbeda-beda, itu wajar. Karena mereka punya cara menginterpretasikan sesuatu yang kita hadapi atau yang kita lihat. Nah, bagaimanakah memperbaiki persepsi? Maksudnya ini begini. Persepsi itu kan berbeda-beda, tetapi dalam hal komunikasi itu harus dibangun persepsi yang sama, baik itu oleh pengirim pesan atau pemberi informasi dan juga kepada penerima pesan atau receiver. Harus dibangun persepsi yang sama. Bagaimana supaya persepsi itu bisa sama? Kita bisa memperbaiki. Ada dua, melakukan identifikasi, periksa, ya ada beberapa nanti kita jelaskan. Yang pertama, caranya bagaimana supaya kita bisa memiliki persepsi yang sama dengan orang lain? Ya pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus mengubah cara pandang yang selama ini kita percayai. Kita harus bisa menyeimbangkan atau bisa melihat persepsi orang lain yang sebagian besar lebih condong mendekati kebenaran atau sempurna. Tidak boleh egois dalam hal ini. Jadi kita harus mampu, oh iya, menurut orang mereka benar, menurut mereka benar. Berarti saya harus mengikuti dia, saya yang salah. Itu adalah cara memperbaiki, menyadari bahwa persepsi kita belum sepenuhnya betul. Dalam hal persepsi, apalagi dengan hubungan antar personal, antar pribadi atau antar kelompok, itu kita harus menurunkan ego kita, harus belajar menerima atau harus bisa belajar sepadan dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, kita harus tahu orang-orang lain itu bagaimana mempengaruhi kita atau memperai persepsi kita, entah itu dari budaya atau jenis kelamin dan sebagainya. Itu harus kita perbaiki juga. Dan terakhir adalah menyamakan persepsi atau seseorang itu memiliki persepsi yang sama, kita harus tahu kondisinya. Kita tidak memaksakan kehendak kita dengan kondisi yang sedang terjadi. Ya, persepsinya, contoh kasus hari ini PPKM, persepsinya diinterpretasikan oleh banyak orang berbeda-beda. Ada yang itu benar, itu demi kebaikan bersama, ada juga yang dianggap itu merugikan rakyat kecil. Ya, seperti dikatakan PPKM diperpanjang, akhirnya ada yang menciptakan persepsi yang orang miskin semakin miskin, artinya semakin tertindas, ya kan?
Itu persepsi mereka. Tapi ada lagi kelompok yang lain berpikiran persepsinya PPKM ini demi memotong rantai penyebaran COVID supaya ke depan semuanya bisa berjalan normal. Nah, itu contoh cara pandang persepsi. Nah, tapi sebagai orang yang paham dengan keadaan, kita harus tahu situasinya seperti apa. Kenapa ini harus terjadi? Nah, itu harus dipersepsikan, dimaknai dengan yang bijak. Itu cara memperbaiki persepsi. Yang berikutnya, periksa kembali persepsi. Ya, kita harus real, kita harus logis dalam menanggapi menanggapi situasi atau menghadapi suatu masalah, sehingga tidak memunculkan persepsi-persepsi atau interpretasi yang salah. Kita harus bisa membedakan antara fakta dan yang interpretasi. Interpretasi itu seperti semacam harapan ya, semacam keinginan atau pikiran apakah ada persepsi lain yang mungkin. Ya, jadi kita harus tahu kondisi persepsi itu harus bisa dilihat dari membedakan atau kita harus melakukan memeriksa kembali pikiran kita, apakah mungkin ada persepsi-persepsi yang muncul. Ya, karena kita sudah mempersepsikan sesuatu itu A, tiba-tiba muncul lagi persepsinya jadi berubah jadi B. Tiba-tiba kembali lagi ke A, tiba-tiba berubah ke C. Nah, itu adalah caranya kita jangan sampai labil atau jangan sampai mensalahkan persepsikan, makanya harus dipikirkan benar-benar. Nah, itu ya. Berikutnya kita masuk ke materi, ke topik the self. Apa itu the self? The self itu adalah konsep diri yang merupakan jawaban atas siapakah saya. Jadi dalam hal berbicara persepsi, sebelum kita berbicara dengan banyak orang, kita harus mengenal dulu siapa saya. Who am I? Siapakah saya? Jadi the self. Konsep tentang konsep diri yang merupakan untuk mengukur siapakah saya. Hal ini untuk apa? Untuk membangun pada diri kita sebuah rasa percaya diri dan juga membangun sebuah persepsi yang baik, ya, supaya apa yang kita sampaikan atau orang yang sampaikan ke kita itu juga kita pahami bersama. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ada self concept, ada namanya pencitraan dari orang lain. Konsep diri itu muncul atau bisa hadir atau bisa terjadi dari pencitraan dari orang lain. Yang kedua, hasil perbandingan sosial. Konsep diri itu bisa dibangun dari pengaruh sosial. Pengaruh dari pencitraan orang lain, pengaruh sosial, atau membandingkan hasil-hasil sosial, dan yang berikutnya adalah melalui interpretasi atau evaluasi diri. Jadi konsep diri itu yang kita bangun itu bisa dibangun dari evaluasi. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan ajaran budaya dan keyakinan. Jadi membangun persepsi melalui konsep diri itu dipengaruhi oleh 4 ini: pencitraan, hasil perbandingan sosial, interpretasi dan evaluasi diri, serta budaya, ajaran budaya. Nah, mana yang merupakan identitas diri yang terbangun dari konsep-konsep yang diperoleh sejak kecil? Nah, semenjak kecil itu adalah ini, ya, ajaran budaya dan keyakinan. Itu identitas diri yang terbangun dari konsep-konsep semenjak kecil. Nah, berikutnya merupakan pemahaman tentang diri kita. Jadi konsep diri itu adalah dibangun dari sejak kecil, ya. Kita sudah ditanamkan jangan berbuat kejahatan, harus berpikir positif, harus melakukan ini, harus menolong. Itu adalah cara membangun konsep diri yang dibangun dari sejak kecil. Konsep-konsep yang sudah tertanam atau sudah ditanamkan sejak kecil. Nah, ini juga akan berpengaruh membuat seseorang itu bertumbuh dengan memiliki persepsi yang positif, ya. Jadi persepsi itu bisa dibangun dari diri sendiri sejak kecil. Berikutnya, konsep diri itu atau the self itu adalah untuk membantu pemahaman tentang diri kita. Untuk memahami, karena orang tidak sadar siapa sih saya, sepenting apakah saya, sebergunakah saya di depan masyarakat. Nah, itu kadang muncul dari diri kita. Kalau misalnya banyak orang merasakan, oh saya tidak berguna, saya orang yang selalu melakukan kesalahan, saya tidak banyak dibutuhkan oleh banyak, itu adalah membangun persepsi yang salah yang muncul dari diri sendiri. Sekali lagi, persepsi itu bisa dibangun dari diri sendiri, baik itu persepsi negatif atau persepsi yang positif. Nah, konsep diri itu bukanlah sifat sementara, ya. Jadi konsep diri itu sudah dibangun menjadi sebuah karakter, ya, menjadi sebuah karakter.
Oke, saya sedih, saya malu. Berarti artinya gini, karakter kita itu sudah membentuk, ya. Bukan berarti kita akan berubah-ubah, ya. Konsep diri itu sifatnya permanen karena sudah dibangun dari kecil, dibangun dari lingkungan, dari sosial, dari keyakinan, dari budaya, dan juga penciptaan orang lain seperti keluarga, dan juga dari hasil evaluasi diri yang dilakukan. Jadi sifatnya tidak sementara, ya. Kalau saya sedih berarti kan sementara, saya malu berarti kan saya sementara, ya kan? Saya sakit hati saya sementara, tapi konsep diri itu tidak itu. Konsep diri itu sifatnya abadi karena sudah dibangun oleh diri. Nah, apa kaitannya konsep diri dengan komunikasi? Sangat berkaitan. Karena dalam kita memiliki konsep diri, artinya kita sudah membangun persepsi yang bagus sejak kecil atau persepsi yang salah sejak kecil. Nah, kaitannya dengan komunikasi secara publik yaitu sangat memberikan pengaruh. Pada saat kita berhadapan dengan orang, baik itu yang sender atau kita sebagai narasumber yang memberikan informasi atau kita sebagai audiens, kita kalau sudah memiliki persepsi atau konsep diri yang bagus, itu pastinya akan memiliki kesepahaman dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber, oleh sender itu dengan baik pula. Nah, di sini kalau kita lihat seperti ini, kita lihat ya, ini adalah sosok manusia perempuan. Kita ambil contohnya perempuan, dia kalau kita lihat saat ini, dia itu dibangun oleh ini. Dia pernah kecil, ya kan? Dia juga mungkin memiliki hobi olahraga, dia juga mungkin membangun dirinya dengan prestasi-prestasi, dia menjadi seorang yang punya talenta, dia punya hobi atau kebiasaan ini ya. Jadi konsep diri itu adalah satu kesatuan multi-fights dan kesatuan dari banyaknya saya. Yang dimaksud saya itu gini, saya jago olahraga, saya jago masak, saya jago menyanyi, saya punya prestasi, saya juga memberikan pengaruh kepada orang lain, ya kan? Dan saya pernah kecil atau saya pernah dibangun dari sejak bayi. Nah, ini adalah konsep diri yang dibangun sejak kecil, muncullah seperti ini karakternya. Ya, konsep diri itu menjadi utuh atau sempurna karena tadi ya karena menjadi sifatnya multi-fates. Multi-fates yaitu menyatu. Apa yang ada dalam diri kita, apapun yang ada dalam kita, sifat, karakter, kebiasaan, hobi itu menyatu menjadi satu kesatuan yang disebut self atau selfless. Nah, ini adalah konsep diri yang kita bangun yang nantinya akan membantu kita dalam melakukan kegiatan komunikasi. Ya, komunikasi dengan publik itu yang sangat kita penting kita ketahui. Siapapun kita, entah kita sebagai sender atau audiens, kita tentunya memiliki latar belakang atau memiliki multi-fates yang seperti ini. Ya, baik, kita akan mencoba tentang Johari Window. Johari Window itu apa sih? Johari Window itu adalah jendela Johari, istilahnya seperti itu. Itu adalah bagaimana kita membantu atau mengetahui karakter diri kita. Nah, lagi-lagi ini apa kaitannya dengan komunikasi publik? Ada kaitannya. Ya, dalam hal kita sebagai audiens, kita harus bisa mengukur, kita harus bisa memiliki persepsi yang baik, ya, atau persepsi yang sama dengan pengirim pesan. Apa yang harus kita bangun? Kita harus mengenal diri kita sendiri. Pertama, apakah diri kita itu seorang yang open, ya? Apakah diri kita itu yang buta? Buta dalam arti tanda kutip, dalam bukan buta mata, tapi buta hati, buta perasaan, buta respon, buta dengan lingkungan, itu bisa dibilang seperti itu. Apakah kita memiliki karakter yang tersembunyi atau memang kita benar-benar tidak tahu siapa sih diri saya, seperti semacam orang amnesia. Dia tidak tahu siapa dirinya. Nah, sebetulnya pada diri kita itu kita berada di posisi yang mana kita yang tahu. Yang pertama, apakah kita benar-benar orang yang tahu diri saya? Ciri dari orang yang mengetahui diri kita adalah diri saya, saya tahu siapa saya. Contohnya, saya pendiam, oke, saya orangnya tekun, saya orangnya tidak bisa marah, saya orangnya mudah menolong orang, mudah menabung, atau saya suka bekerja keras. Itu adalah orang yang memang mengenal dirinya sendiri. Tapi ada kelompok lain, ada sebagian orang yang mengenal orang lain juga. Banyak orang dia tidak mengenal dirinya tapi mengenal orang lain. Knows to other. Dia selalu menilai orang, dia selalu mengkritisi orang, tidak pernah mengkritisi diri saya. Itu adalah ada, kita bisa menemui orang-orang seperti itu. Itu masuk kelompok kuadran no to others, ya kan? Nah, di sini jadi kalau misalnya
mengetahui orang lain dan mengetahui diri sendiri berarti kita orangnya terbuka. Ya, idealnya orang itu berada di posisi yang mana nanti kita akan tahu. Kita itu masuk yang blind atau yang not knows to other. Kalau blind itu artinya dia tidak mengenal dirinya, dia tidak peduli orang lain, dan dia tidak mau tahu dengan orang lain. Itu blind. Jadi itu mudah-mudahan kita tidak berada di sini. Ya. Tapi ada kuadran lagi yang tersembunyi. Dia tahu dirinya sendiri, dia hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak berusaha tahu tentang orang lain. Nah, ini sangat penting dalam hal komunikasi publik, ini sangat penting. Karena apa? Pada saat kita mengenal diri kita dan kita mengenal dengan orang lain, berarti kita orangnya akan memiliki persepsi yang bagus dan kita akan memiliki persepsi yang baik dalam hal berkomunikasi dengan publik. Karena kita tahu kebutuhan orang, orang lain juga tahu kebutuhan kita. Ini kalau kita berada di posisi open, knows to self atau knows to others. Jadi saling keterkaitan. Atau kalau misalnya dalam hubungan itu terjalin hubungan mutualisme yang saling menguntungkan dan sehingga membangun sebuah persepsi yang positif. Dalam kegiatan komunikasi ini akan berhasil. Karena tidak ada bersinggungan, tidak ada perlawanan, tapi saling melengkapi dan saling memahami. Tapi yang ditakutkan adalah yang ini. Tidak tahu tentang siapa saya nggak peduli, saya juga nggak pernah saya ingin apa, dan dia tidak berusaha mengetahui orang lain atau blind. Ya, itu artinya itu yang fatal. Dia tidak, ibaratnya kalau ada orang yang menyampaikan informasi itu lewat saja. Dia tidak peduli dia butuh apa, dan dia tidak peduli orang mau ngikutin saya atau memberikan informasi, saya masa bodoh. Itu masuknya sini ke blind. Nah, ini juga sama statusnya. Kalau orang yang tidak tahu orang lain dan tidak tahu diri sendirinya masuknya ke unknown. Ini hampir sama ya, blind dan knows. Tapi kalau blind itu masih berusaha mengetahui orang lain, tapi kalau unknown itu adalah benar-benar dia mati rasa ya, baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Kalau ini terjadi pada proses komunikasi dengan publik, ini berbahaya. Ya, ini sangat merugikan. Ini sangat sangat merugikan dan tidak menguntungkan dan terjadinya miskomunikasi. Jadi pesan yang disampaikan pasti gagal, tidak akan sampai. Tidak ada pesan yang akan diterima, yang bisa dirasakan atau yang bisa diikuti oleh audiens kalau kita berada di posisi ini. Ya, jadi kalau berbicara komunikasi publik itu dua-duanya itu harus sepemahaman, sejalan, baru bisa berhasil komunikasi itu. Jangan sampai kita melakukan komunikasi di depan orang banyak, tapi mereka nggak peduli dengan kita. Mereka tidak butuh informasi dari kita, mereka cuek, nah itu yang berbahaya ya. Nah, baik selanjutnya kita masuk kepada, nah ini. Kalau seseorang itu akan mengalami atau seseorang itu akan berada pada tahap yang berbeda-beda, itu terkait dengan apa? Usia, faktor usia dan kondisinya. Di mana kita akan menjadi seorang yang tadi knows to self dan knows to others itu adalah di mana ada di sini ada perubahan dipengaruhi oleh faktor umur ya. Kalau umur di 19 sampai 23 itu adalah masa periode mencapai jati diri. Jadi itu wajar kalau itu masih berubah-berubah ya. Terkadang ke hidden area, kadang ke blind area. Yang sempurna adalah di open area, itu yang benar. Persepsi yang dibangun untuk menciptakan atau kegiatan komunikasi publik itu bisa berjalan dan bisa terima, itu yang paling tepat adalah pada saat seseorang berada di open area. Tetapi kita harus tahu pada usia 19 sampai 23 ini adalah masa transisi, masa mencari jati diri, itu kadang bisa ke blind area ya kan, namanya masih muda berarti kan masih banyak pengaruh-pengaruh, bisa ke hidden area, dia sudah tahu tapi masih tersembunyi. Nah, biasanya kalau sudah di atas 23 ya akan terjadi perubahan yang besar. Yang besar itu bisa ekstrim banget, bisa ekstrim ke yang negatif, bisa ekstrim yang ke positif. Tergantung dari pengaruhnya apa. Bisa dari keyakinan, dari kesehatan, pekerjaan, kematian, dan keterpurukan. Biasanya orang yang berada di level sakit, keterpurukan, kehilangan pekerjaan, dia langsung akan berada di blind atau unknown area. Ya, akan berada di situ.
Tapi kalau misalnya mereka memang hidupnya so far so good, berada di comfort zone, dia pasti akan berada di posisi open area. Artinya dia memiliki persepsi yang positif, dia kalau berbicara dengan orang banyak atau ketemu orang atau melakukan komunikasi antar pribadi, dia pada posisi open area dan dia memiliki sepemahaman yang bagus. Tapi pada saat orang mengalami kesehatan, jatuh, misalnya jatuh sakit yang parah, kehilangan pekerjaan, sampai ada keluarga yang meninggal, berhubungan dengan kematian, keterpurukan, kemiskinan, selalu tidak semuanya, tapi sebagian besar memiliki persepsi atau pandangan yang negatif. Sehingga mereka akan berada di posisi unknown area yang menyebabkan terjadinya gesekan, terjadinya kesinggungan atau ketidaksesuaian antara orang lain dengan diri kita. Yang itu yang sangat berbahaya kalau itu terjadi dan dilakukan di depan orang banyak. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Karena kita akan masuk kepada latihan, Anda diminta melakukan analisa dari apa yang tadi saya jelaskan. Anda diminta membuat sebuah argumentasi persepsi Anda terhadap wacana ini. Ya, silakan nanti mengunjungi e-kampus dan silakan Anda menganalisa. Setiap orang pasti akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap artikel ini. Ini adalah artikel tentang Agnes Mo yang beberapa hari lalu gempar karena di medsos ada informasi yang dipotong-potong kalau tidak salah. Silakan nanti bisa cek ini ada YouTube ya, YouTube di sini, apa yang disampaikan oleh Agnes Mo sehingga gempar, menimbulkan pro kontra, memunculkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Anda silakan mengikuti, jangan supaya kita juga tahu apa yang Anda rasakan, apa Anda persepsikan dengan statement ini. Cukup panjang sebetulnya ya, ini adalah semacam podcast, tapi ini garis besarnya seperti ini. Kalau lebih jelasnya, ingin Anda mau mengetahui persepsi yang sesungguhnya, Anda bisa lihat ke link ini. Nah, silakan menganalisa ya dengan membuat sebuah summary dari podcast yang disampaikan oleh Agnes Mo sebanyak 1 halaman saja maksimal. Dan dari situ kita akan tahu bahwa bagaimana persepsi yang Anda bangun terhadap sebuah masalah yang Anda hadapi atau sebuah kasus yang Anda lihat atau Anda baca. Baik, jika ada pertanyaan bisa menghubungi ke kontak seperti biasa dan kita akan melanjutkan kembali atau kita kembali ke e-kampus dan perkuliahan untuk materi saya sampaikan cukup di sini dan kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.